Ulang lagi ya, 1, 2, 3. Selamat sore Bu Nining, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang jati diriku sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila. Nah, anggota kelompok kami itu ada Satria, Jovan, Audrey, Syamir, Zilan, Haris, Gabriela, Tafarel, dan saya sendiri Fatima Azhara Aksita. Ini next. Nah, pendahuluan. Presentasi ini meliputi jati diriku sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila yang berisikan 3 pembahasan, yaitu bangsa Indonesia, negara Indonesia, dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Dengan presentasi ini, pembaca dan secara khusus mahasiswa diharapkan menyadari perannya sebagai warga negara dan mampu menjelaskan masalah kebangsaan, kenegaraan, dan kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam situasi dunia yang dinamis. Next. Nah, yang pertama adalah pengertian bangsa dan suku bangsa. Bangsa secara konseptual berarti sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta pemerintahan sendiri. Sebagai contoh, bangsa Indonesia, India, dan sebagainya. Menurut Kamus Istilah Antropologi, yang dimaksud dengan bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Nah, setiap bangsa memiliki corak kebudayaan masing-masing yang seringkali dikenal sebagai suku bangsa. Suku bangsa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan satuan kehidupan yang secara biologi mampu berkembang biak dan lestari dengan adanya keluarga yang dibentuk melalui perkawinan. Yang kedua, mempunyai kebudayaan bersama sebagai pedoman hidup yang secara umum berbeda dengan kelompok suku bangsa lain. Dan yang terakhir adalah keanggotaan di dalam suku bangsa bercorak adskriptif atau berhubungan satu sama lain. Boleh di next. Boleh di next. Selanjutnya ada Indonesia. Sebelumnya. Selanjutnya ada Indonesia Bangsa Majemuk. Nah, apa sih yang dimaksud dengan masyarakat majemuk? Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang memiliki keberagaman pola-pola kebudayaan. Nah, masyarakat yang majemuk akan melahirkan kebudayaan yang majemuk pula. Indonesia menjadi sebuah masyarakat majemuk karena mengenal 3 sistem yang menjadi acuan atau pedoman di dalam kehidupan warganya. Nah, adapun 3 sistem itu adalah sistem nasional, sistem suku bangsa, dan sistem tempat-tempat umum. Konsekuensi dari kondisi kemajemukan bangsa Indonesia adalah potensi terjadinya konflik atau disintegrasi. Nah, konflik terjadi apabila terdapat cara pandang tertentu seperti sikap etnosentrisme atau primordialisme yang diwujudkan antara lain dalam bentuk stereotip etnis pada suku bangsa lain. Namun, di sisi lain, integrasi bangsa dapat didorong oleh aspek-aspek seperti pengalaman sejarah yang sama, tujuan yang sama, bahasa dan simbol-simbol yang sama sebagai identitas kebangsaan. Lanjut. Selanjutnya ada faktor-faktor pemersatu bangsa. Nah, ada 4 faktor pemersatu bangsa. Yang pertama adalah latar belakang sejarah bangsa, yang kedua Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga simbol-simbol atau lambang-lambang persatuan bangsa, dan yang keempat adalah kebudayaan nasional. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah latar belakang sejarah bangsa. Sebelum terbentuknya bangsa Indonesia, Indonesia terdiri dari pemerintahan kerajaan. Tahap berikutnya secara berturut-turut itu ada kedatangan Portugis, penduduk VOC dan penjajahan Belanda, penduduk Jepang, dan masa kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka, Indonesia itu dihadapi oleh berbagai macam permasalahan. Nah, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui 2 upaya, yaitu melalui perang konvensional yang disebut Revolusi Kemerdekaan dan perang diplomasi berupa perundingan antar pemerintah kedua negara. Setelah proklamasi dan masa transisi sampai tahun 1949, mulailah masa demokrasi liberal yang secara berturut-turut diikuti oleh demokrasi terpimpin, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi sampai saat sekarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin yang kedua dari faktor pemersatu bangsa ini yaitu adalah Pancasila dan UUD 1945.
Jadi pada awalnya Pancasila ini dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945. Meskipun begitu, anggapan Pancasila merupakan pemersatu bangsa sudah terbentuk sejak Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini yang berisikan bahwa para pemuda menyatukan kesaksiannya akan tanah air, bangsa, dan bahasa yang satu. Nah, faktor pemersatu bangsa yang ada dalam Pancasila ini terdapat pada sila ketiga Pancasila, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Implementasi nilai Pancasila diterapkan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, faktor pemersatu bangsa yang terdapat pada pembukaan yang ada pada UUD 1945 ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 alinea keempat. Nah, dalam alinea keempat yang barusan disebutkan itu berisikan bahwa rambu-rambu untuk menjaga keutuhan bangsa, di mana Pancasila juga tercantum di dalamnya. Boleh selanjutnya. Nah, faktor pemersatu bangsa yang tiga ini yaitu simbol atau lambang persatuan bangsa. Nah, hal ini ditandai dengan bendera merah putih, bahasa nasional Indonesia, lambang negara atau yang berbentuk dengan Garuda, dan juga lagu kebangsaan Indonesia. Maksudnya simbol kebangsaan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Faktor pemersatu bangsa yang ini juga merupakan lambang persatuan bangsa, merupakan hasil dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang juga berkaitan dengan faktor yang pertama tadi. Nah, faktor pemersatu bangsa yang keempat ini yaitu adalah kebudayaan nasional. Jadi, secara teoritis terdapat dua fungsi kebudayaan. Yang pertama itu adalah memperkuat rasa identitas nasional. Contoh dari fungsi ini yaitu adalah Candi Borobudur dan juga Delman dan juga hal lainnya yang merupakan mahakarya unik yang dibanggakan sebagai hasil karya bangsa. Nah, fungsi yang kedua yaitu memperluas rasa solidaritas nasional warga. Contoh dari fungsi ini yaitu adalah seni tarian tradisional ataupun juga bahasa nasional dan juga hal-hal lainnya yang bisa menjadi bahan omongan masyarakat antar suku bangsa yang beragam, sehingga dapat menumbuhkan toleransi dan solidaritas antar suku masyarakat berbangsa ini. Slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada arti nilai kebangsaan. Arti nilai kebangsaan dipecah satu makna antara lain atau sesuatu ya sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan sesuai menggunakan manusia dengan hakikatnya dan kata kebangsaan sendiri mempunyai makna antara lain ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Perihal bangsa mengenai bangsa atau kesadaran diri sebagai warga negara. Dengan demikian, nilai kebangsaan di sini dapat disimpulkan atau dapat kita artikan sebagai suatu kesadaran, kecintaan, dan penghargaan yang berasal dari individu, yang dimana mereka menjadi bagian dari suatu negara yang memiliki tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Next. Yang kedua, arti nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan yang ditanamkan berasal dari dasar 1945 dengan 4 sumber acuan nilai, yaitu Pancasila sebagai falsafah negara, di mana Pancasila yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem karena keterkaitan antara sila-silanya menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara. Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi
norma hukum yang memberi kerajaan negara pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek tata laksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Yang ketiga yaitu NKRI sebagai bentuk negara. Ini berarti bahwa organisasi pemerintahan negara Republik Indonesia bersifat unitaris. Walaupun dalam penyelenggaraan pemerintah kemudian terdesentralisasikan sejalan dengan hal tersebut. Maka Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kesatuan bangsa. Filosofi dasar persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditemukan pertama kali dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam kitab itu ada tulisan berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua. Next. Yang ketiga ada nilai kebangsaan dan pembentukan karakter. Karakter suatu bangsa tergantung pada nilai-nilai lokal yang hidup pada masyarakatnya. Untuk mengembangkannya, dunia pendidikan yang mempunyai peran yang penting di sini untuk pendidikan dan pembinaan karakter, yang memiliki andil besar untuk memajukan peradaban warga agar menjadi bangsa yang semakin terdepan dengan sumber daya manusia yang berilmu, berwawasan, dan berkarakter. Pembentukan karakter dan nilai kebangsaan kita menjadi sangat penting agar kita tetap kita yang dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Kesimpulan yang saya dapatkan di sini bahwa nilai kebangsaan harus tetap selalu kita utamakan untuk tetap menjaga keutuhan dan keharmonisasi bangsa ini. Serta pembentukan pendidikan dan harus terus kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa. Beberapa alasannya adalah karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara. Hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. Karakter berperan sebagai kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing. Karakter harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita membahas tentang rakyat negara. Jadi sebuah negara harus bisa menjaga wilayahnya sendiri, berawal dari sebuah bangsa, membentuk organisasi yang kemudian disebut negara. Negara meliputi penduduk, wilayah, atau lingkungan, kekuasaan pemerintah, penguasa, pengakuan kedaulatan dari negara lain. Next. Oke, kita membahas tentang rakyat. Jadi rakyat adalah sekumpulan orang yang berada di dalam suatu negara yang terikat kepada suatu aturan tertentu dan saling berkomunikasi secara terus-menerus. Nah, sebagai rakyat suatu negara itu tentunya memiliki kewajiban dalam politik, ekonomi, dan sosial. Berikut kewajiban rakyat dalam politik. Nah, jadi yang pertama itu ada ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, yang kedua ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan, yang ketiga menjadi bagian penting dan wajib mengikuti politik. Setelah itu ada rakyat dalam ekonomi dan sosial. Yang pertama adalah menjadi fundamental ekonomi, pemerintahan, dan sosial. Habis itu berkewajiban membayar pajak. Yang terakhir berkewajiban mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Nah, selain kewajiban itu, rakyat juga memiliki hak-hak. Berikut hak-hak rakyat. Yang pertama adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, rakyat berhak meminta penghidupan yang layak. Yang ketiga, rakyat berhak meminta layanan kesehatan, pendidikan, dan hiburan kepada negaranya. Yang keempat, rakyat berhak didampingi pengacaranya jika dituduh melakukan tindak kriminal. Yang kelima, rakyat berhak untuk membela dan menjaga stabilitas negara. Oke, next. Wilayah menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki negara. Wilayah disebut juga lingkungan kekuasaan pemerintah yang meliputi darat, laut, udara, dan ekstrateritorial. Nah, wilayah ini juga dibagi dalam dua bagian, yaitu wilayah formal dan fungsional. Wilayah formal memiliki ciri keseragaman atau homogenitas. Berikut adalah contohnya. Jadi yang pertama itu wilayah formal berdasarkan kriteria fisik, berdasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya wilayah pegunungan kapur, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove.
Yang kedua ada wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya. Misalnya itu wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian sawah basah. Di situ ada wilayah fungsional. Jadi wilayah fungsional ini memiliki ciri kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa wilayah yang memiliki kesamaan secara fungsional. Setelah itu wilayah juga terdapat batas-batasnya. Jadi batas-batas wilayah suatu negara dapat dibentuk ataupun secara ilmiah atau alamiah. Batas alamiah ini bisa terbentuk dari batas geografi suatu wilayah. Contohnya seperti dibatasi oleh laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pemerintah yang berdaulat. Itu pemerintah yang berdaulat adalah lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyatnya yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyatnya. Kedaulatan ke dalam pemerintah artinya pemerintah memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Nah, pemerintah yang berdaulat merupakan suatu unsur atau pembentukan suatu negara. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan penuh. Terus yang kedua ada pemerintah berdaulat mempunyai kekuasaan yang penuh terhadap suatu wilayah dan mempunyai rakyat yang baik di dalam maupun di luar. Yang ketiga ada pemerintah yang mempunyai arti khusus dalam arti sempit dan juga dalam arti luas. Dalam arti sempit, pemerintah sebagai kepala negara. Pemerintah yang berdaulat mempunyai sifat-sifat. Yang pertama itu asli, tidak berdasarkan kekuasaan lain. Yang kedua itu tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi di atasnya. Yang ketiga itu tidak dapat dibagi-bagi, baik ke dalam maupun ke luar negara itu berdaulat sepenuhnya. Next. Selanjutnya ada pengakuan kedaulatan. Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda atau pengakuan kedaulatan Indonesia adalah peristiwa di mana Belanda akhirnya mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bukan tanggal 27 Desember tahun 1949 saat penyerahan kedaulatan ditangani di Istana Dam, Amsterdam. Pengakuan memiliki dua jenis, yaitu de facto merupakan ungkapan yang berarti pada faktanya atau praktiknya. Yang kedua ada de jure yang berarti berdasarkan hukum atau menurut hukum. Next. Selanjutnya ada konstitusi. Konstitusi di Indonesia terdiri dari yaitu organisasi negara seperti legislatif yang bertugas membuat undang-undang. Lembaga legislatif meliputi itu seperti DPR, DPD, dan MPR. Yang kedua ada eksekutif yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Yang ketiga ada yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Lembaga yudikatif juga terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang kedua ada hak asasi manusia atau HAM, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ketiga ada prosedur mengubah konstitusi atau amandemen. Bahwa ada cara perubahan konstitusi ada 4 macam. Yang pertama itu perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua ada perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Yang ketiga perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian yang terdapat pada negara berbentuk serikat. Yang keempat ada perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Yang keempat ada larangan mengubah konstitusi. Yang pertama itu tidak bertentangan dengan penguatan sistem presidensial. Yang kedua tidak mengubah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tidak mengubah bunyi pembukaan UUD 1945. Dan yang keempat, tidak perlu ditambah lagi penjelasan di UUD 1945.
Yang kelima ada aturan hukum yang tertinggi, itu terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden. Selanjutnya dijelaskan oleh teman kami. Nah, baik, terima kasih. Negara Indonesia merupakan negara maritim. Negara Indonesia memiliki banyak sekali kepulauan. Oleh karena itu, negara Indonesia lebih sering disebut sebagai NKRI atau Negara Kepulauan Republik Indonesia. Negara yang kita tinggali ini memiliki banyak pesona. Selain itu, dia juga memiliki banyak keindahan alam yang ada, kekayaan sumber daya, beragam budaya dan bahasa, serta luasnya wilayah yang dia miliki, banyaknya pulau yang terbentang dari ujung barat sampai dengan ujung timur Indonesia. Berdirinya negara pasti dilandasi dengan satu tujuan. Lantas bagaimana hubungan tujuan negara Indonesia dengan geopolitik dan ciri khas yang dimilikinya? Untuk mengerti lebih dalam, hal-hal tadi akan dijabarkan lebih lanjut. Boleh tolong di next? Nah, thank you. Tujuan negara. Suatu negara bisa berdiri karena ada suatu tujuan. Tujuan yang dimiliki oleh tiap negara dalam negara tersebut umumnya satu tujuan yang sama. Dengan tujuan yang sama, warga negara dapat bahu-membahu mendorong kemajuan negara mereka agar tujuan tersebut dapat dicapai. Tujuan negara menurut Plato adalah memajukan kesusilaan bangsa, baik secara makhluk individu maupun sosial. Sedangkan menurut John Locke, tujuan negara untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Nah, sekarang kalau kita tarik benang merahnya, kehidupan masyarakat yang sejahtera bisa kita capai nih dengan adanya tujuan negara. Sebaiknya tujuan negara itu ditulis secara eksplisit. Tujuan negara secara general dapat dikatakan untuk memberi perlindungan dan kemajuan bangsanya. Dengan demikian, setiap warga negara sama seperti semua individu di dunia pasti punya kewajiban yang harus dijalankan sebelum mereka mendapatkan haknya. Sebagai contoh, kalau kita mau mendapatkan fasilitas yang layak, masyarakat harus membayar pajak kepada negara. Tujuan negara Kepulauan Republik Indonesia sendiri tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tolong di next. Nah, thank you. Geopolitik dan geostrategi. Kalau menurut KBBI sendiri, geopolitik ini berarti ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan atau kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Nah, sekarang geostrategi berarti geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijakan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana, serta penggunaan sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara. Geostrategi di sini berarti kebijakan suatu negara sesuai posisinya secara geografis demi kepentingan dan kesejahteraan bangsanya. Gagasan geopolitik dan geostrategi berasal dari adanya konsep wawasan kebangsaan. Apa sih konsep wawasan kebangsaan? Sebuah konsep yang terbentuk karena adanya wilayah atau teritorial yang dimiliki oleh masing-masing negara bila dilihat secara politik membutuhkan adanya distribusi kekuatan untuk setiap masing-masing wilayahnya. Geopolitik ini dibahas oleh berbagai ahli, mulai dari Friedrich Schlegel yang menganalogikan bagaimana suatu negara terbentuk seperti makhluk hidup yang perlu bertumbuh dan memerlukan ruang untuk pertumbuhannya tersebut. Nah, sama seperti pertumbuhan suatu negara yang memerlukan adanya teritorial atau wilayah untuk warganya huni dan mengadakan ekspansi. Selain itu, ada pula gagasan dari sebuah ahli bernama Rudolf Hegel. Beliau berpendapat kekuatan dan intelektual dibutuhkan demi perkembangan sebuah bangsa. Geostrategi merupakan sebuah konsep tindak lanjut dari geopolitik. Tujuan awal dari konsep geopolitik hanya menekankan bagaimana pembangunan wilayah dan geografi suatu negara dapat memperkuat pertahanan dan meningkatkan keamanan negara tersebut. Untuk membahas seputar elemen fisik geografi. Pada dasarnya, geopolitik dan ketahanan nasional sangat terkait erat. Geopolitik merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa memahami kondisi geografis kita sebagai bangsa untuk menjalankan sistem politik agar mampu mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Selain itu, demi mencapai cita-cita dan tujuan nasional, diperlukan strategi nasional yang didasarkan pada kondisi geografis Indonesia yang dilahirkan dari ketahanan nasional. Sekarang kalau kita lihat dari etimologinya, dari kata wawas yang berarti memandang dan menyaksikan, lahirlah wawasan Nusantara. Sementara itu, Nusantara berarti kumpulan suatu pulau, semua pulau, dan perairan yang dimiliki Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Dalam konteks wawasan Nusantara, terdapat paham geopolitik.
sebagai kebijakan untuk mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah. 2 tahun next. Sekarang ciri khas wilayah Indonesia. Kalau kita tinjau dari secara geografis, wilayah NKRI dapat dibagi menjadi 4 ciri khas berbeda. Yang pertama, lokasinya berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia secara bersilangan. Posisi ini menjadikan NKRI berada di posisi yang strategis untuk mengadakan perdagangan dengan negara-negara tetangga maupun strategis bagi jalur perdagangan antar negara. Oleh karena itu, NKRI perlu meningkatkan pertahanan dan keamanan negara dari ancaman luar dan dalam. Kedua, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, NKRI memiliki luas sebesar 1.905 juta kilometer persegi dengan total banyak 17.504 pulau. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Tapi Indonesia itu bukan negara dengan pulau terbanyak ataupun negara dengan garis pantai terpanjang. Yang ketiga, Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di bawah lingkaran orbit yang sejajar dengan garis khatulistiwa di bumi. Nah, lintasan ini seringkali disebut lintasan geostationary orbit atau GSO. Indonesia merupakan negara yang memiliki lingkaran GSO terpanjang. Nah, untuk yang terakhir atau yang keempat, Indonesia terletak di antara Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Selat-selat yang disebut di atas merupakan 3 dari 7 selat yang paling sering dilewati atau paling ramai di dunia. Selat-selat ini berfungsi sebagai jalur perdagangan, lalu lintas transportasi air, dan juga jalur pelayaran negara-negara. Nah, dari pembahasan di atas, kita bisa lihat nih secara garis besar bahwa Indonesia seringkali disebut Nusantara. Terus, sebagai negara berciri khas negara kepulauan, sama seperti negara lainnya, tentunya pasti Indonesia punya tujuan negara kan. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua tujuan ini dapat tercapai dengan adanya geostrategi, sebagai bentuk lanjut dari konsep geopolitik. Sebuah konsep yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan masyarakatnya dengan mengedepankan proteksi teritorial dan wilayah suatu negara secara geografis. Untuk presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Slide sebelumnya. Ya, jadi jika tadi teman-teman saya telah membahas hakikat negara secara umum, sekarang saya akan bahas hakikat negara Indonesia, dan di sini saya sebutkan sebagai wujud formal dari negara Indonesia. Nah, wujud yang formal yang pertama itu ada penduduk. Jadi penduduk Indonesia seperti yang kita tahu terdiri dari berbagai suku, agama, serta golongan, dan ini tidak terbatas hanya kepada penduduk asli Indonesia, tetapi juga setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, itu berbagai penduduk yang berasal dari negara lain juga diakomodasi sebagai warga negara. Misalnya warga turunan Eropa, di sini yang dianggap adalah Belanda dan juga Jepang, maupun timur asing, yaitu warga dari Cina, Arab, dan juga India. Kemudian ada yang kedua itu wilayah. Seperti yang tadi teman saya telah jelaskan, Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari pulau-pulau, di mana sepertiganya adalah daratan, sedangkan 2/3-nya itu merupakan wilayah laut dan juga udara. Namun, kepulauan sendiri tidak terbatas hanya pada geografis, tapi juga pada ekonomi dan politiknya. Kemudian yang ketiga ada pemerintah. Sistem pemerintahan Indonesia itu menganut trias politika yang terdiri dari badan eksekutif, badan legislatif, dan juga badan yudikatif. Badan eksekutif adalah organisasi pemerintahan yang berwenang dalam merumuskan serta melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk dalam suatu wilayah. Secara sederhana, badan eksekutif mencakup kepala negara, kepala pemerintahan, dan para menterinya. Untuk badan yudikatif, ini perannya adalah menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan. 3 badan yudikatif yang ada di negara Indonesia adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Kemudian ada badan legislatif, yaitu badan yang mewakili rakyat dalam merumuskan undang-undang. Badan legislatif di Indonesia itu terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain
badan-badan di dalam Trias Politika ada juga Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas dalam pemeriksaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK ini kemudian diserahkan kepada badan legislatif sesuai dengan kewenangannya. Hakikat yang berikutnya yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini sangat penting bagi berdirinya suatu negara, sebab pengakuan tersebut akan menjadi jalan bagi terjadinya interaksi antar negara yang memperkuat kedaulatan negara tersebut sebagai sebuah negara yang merdeka. Boleh dilanjut? Selain ada wujud-wujud yang tadi, ada pula konstitusi. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa konstitusi tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 45 sendiri saat ini sudah melewati 4 kali amandemen. Kemudian ada juga tujuan negara. Tujuan negara atau tujuan nasional ini terdapat pada pembukaan UUD 45 dan tidak boleh diubah. Lalu ada juga bentuk negara, seperti dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik, yaitu negara kesatuan yang kekuasaan utamanya berada di tangan pemerintah pusat. Jadi, negara kesatuan kita dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi, di mana ada kabupaten dan kota, kemudian tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut memiliki pemerintah daerah yang mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan perbantuan. Boleh dilanjut? Jadi tadi sudah dijelaskan tentang geopolitik. Nah, geopolitik di Indonesia ini diimplementasikan dalam konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri memiliki fungsi mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras dalam segenap aspek kehidupan nasional atau yang sering disebut Astagatra. Kemudian fungsi yang kedua adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional, dan menentang hubungan internasional dalam upaya turut menegakkan perdamaian. Lanjut. Untuk peranannya sendiri, peran yang pertama, geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara ini digunakan sebagai pola dasar perencanaan pembangunan nasional, kemudian digunakan juga sebagai pola dasar pemanfaatan lingkungan yang berhubungan erat, saling terkait, serta saling bergantung antara masyarakat dan ruang hidupnya. Kemudian pola dasar implementasi konsep pertahanan keamanan untuk menjamin segenap wilayah Indonesia. Dan terakhir, dengan letak negara pada posisi silang dan sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia dapat melaksanakan salah satu tujuan nasional, yaitu ikut serta dalam upaya perdamaian dunia. Boleh lanjut? Kemudian geostrategi Indonesia itu implementasinya adalah ketahanan nasional, di mana ada 3 kaidah, yaitu menggunakan kerangka pikir Pancasila yang komprehensif dan integral. Kemudian dalam pengaturan dan penyelenggaraan negara, masalah keamanan dan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan kaidah terakhir, ketahanan nasional merupakan integrasi dari ketahanan setiap aspek kehidupan sosial, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sekilas sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur bangsa yang majemuk dan menjadikan dasar yang mempersatukan kemajemukan tersebut. Tahap pembentukan Pancasila setidaknya diawali dari proses pergerakan perjuangan bangsa Indonesia. Perhimpunan Indonesia mulai merumuskan ideologi politiknya untuk mencapai kemerdekaan politik yang didasarkan pada 4 prinsip, yaitu nasional, solidaritas, non-koperasi, dan kemandirian. Berikutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai negara yang majemuk, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan pada bangsa Indonesia, dibutuhkan ikatan lain di samping ikatan-ikatan primordial yang sudah ada dari suku-suku bangsa di Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila juga merupakan pondasi dari pembentukan karakter bangsa Indonesia. Merujuk pada definisi tersebut, karakter dapat dipengaruhi setidaknya oleh 2 faktor, yaitu nilai dan norma. Kedua faktor ini secara alami ada di lingkungan sosial dari individu. Nilai Pancasila sebagai fondasi perilaku. Konsep Pancasila pada dasarnya adalah satu kesatuan,
Walaupun terdapat variasi antara sila, namun semuanya merupakan satu kesatuan formal. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Harap dicatat bahwa 4 sila lainnya dikemas dan digerakkan oleh tradisinya. Dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai penjawantahan tujuan manusia sebagai makhluk yang memuja Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini difokuskan dan dianimasikan secara sistematis oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa dan merupakan dasar dan penyemangat dari 3 sila berikut ini. 3. Persatuan Indonesia. Karena semua sila merupakan satu kesatuan sistematik, maka asas yang terdapat dalam teori Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan oleh sila keempat atau sila lainnya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Teorinya adalah bahwa negara adalah penjelmaan kodrat manusia sebagai makhluk, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Hakikat umat merupakan komunitas manusia yang telah bergabung untuk mencegahkan kesetaraan dan martabat manusia di suatu wilayah negara sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri pribadi bangsa yang mengedepankan keadilan dan kemakmuran, yaitu bangsa yang berketetapan hati untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Indonesia adalah bangsa. Ya. Tolong slide berikutnya. Pancasila pedoman bangsa Indonesia sebagai warga global. Tentu saja dengan sudah adanya kata global ini masuk ke dalam pengertiannya globalisasi. Globalisasi itu merupakan gejala globalisasi hubungan sosial budaya antar bangsa yang mengakibatkan budaya antar bangsa di dunia melebur menjadi budaya global, hasilnya hubungan internasional membaik. Berikut saya memiliki beberapa dampak positif globalisasi bagi Indonesia. Yang pertama itu yang positif agar bisa sukses di dunia asing, suatu negara harus memiliki jiwa kompetitif. Jadi adanya jiwa kompetitif dalam mengikuti arus-arus globalisasi. Yang kedua, kemudahan dan kenyamanan hidup globalisasi telah memberikan kenyamanan bagi masyarakat dengan menyediakan informasi kemajuan di bidang konektivitas dan transportasi. Yang ketiga adalah pola pikir manusia tentang toleransi dan persatuan informasi, tentang keprihatinan dan kesengsaraan suatu negara memotivasi pemerintah dari negara lain untuk turun tangan dan membantu meringankan penderitaan warganya. Namun juga ada dampak negatifnya juga globalisasi bagi Indonesia. Yang pertama itu adanya penolakan perubahan. Dalam setiap perubahan, nilai sesuatu yang baru, baik itu nilai, teknologi, komunitas, dan lainnya, dari yang tidak dapat otomatis dimasukkan ke dalam kondisi individu atau merangkulnya ke masyarakat. Dan yang kedua ada konflik nilai. Dalam konflik nilai, muncul saat nilai-nilai baru diadopsi, serta orang asing yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan nilai-nilai luhur masyarakat. Next. Keterkaitan antara poin-poin penting tersebut dengan jati diriku sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila. Bila menarik benang merah dari semua materi di atas, kemajuan teknologi dan adanya globalisasi bagaikan pedang bermata dua. Hal ini membawa dampak baik dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Akan tetapi di sisi lain membawa dampak buruk bagi integritas nasional, menimbulkan konflik dan perpecahan bagi warga Indonesia. Oleh karena itu kita harus berpegang teguh, menanamkan, berpedoman, dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, identitas bangsa yang perlu kita pegang sebagai warga negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terdiri dari keberagaman, maka diperlukan penanaman wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara yang mengandung geopolitik. Geostrategi merupakan tindak lanjut dari konsep geopolitik yang mengedepankan pembangunan geografis bagi kesejahteraan bangsa. Selain itu, ada pula syarat berdirinya negara, yaitu penduduk yang memahami hak dan kewajiban wilayah pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan kedaulatan dari negara asing. Semua ini dapat kita pelajari dari Pancasila sebagai pemersatu bangsa.
Oke, jadi sekarang kita bakal membicarakan mengenai refleksi kelompok. Yang pertama, untuk merumuskan Pancasila itu sendiri banyak sekali pengorbanan yang telah dilalui oleh para pahlawan Nusantara. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa wajib menghargai pengorbanan mereka dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, terutama pada era modern sekarang ini, sebagai landasan berperilaku dan berbangsa. Poin kedua, bangsa Indonesia memiliki ciri khas dan dianugerahi wilayah yang strategis. Sebagai rakyat Indonesia, kita memiliki banyak kewajiban yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah menjaga wilayah dan kebudayaan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya suku dan bahasa. Oleh karena kemajemukan bangsa Indonesia ini, kita dijajah selama lebih dari 1 abad. Karena itu, kita belum memiliki faktor pemersatu bangsa. Lahirnya Pancasila sebagai ideologi merupakan jawaban dari pemersatu dari kemajemukan bangsa Indonesia. Dengan menerapkan Pancasila, kita dapat menjaga kemajemukan negara. Untuk kesimpulannya, Indonesia adalah sebuah bangsa yang lahir dari perjuangan. Negara Indonesia diberkahi wilayah yang strategis, kemajemukan, dan fondasi yang kuat. Sebagai bangsa Indonesia, kita disatukan oleh nilai dasar, yaitu Pancasila, dan hukum dasarnya UUD 1945. Nilai-nilai ini perlu terus kita jaga agar dapat terus mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Kiranya nilai-nilai ini tidak hanya tertulis, namun juga dapat diimplementasikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.